176 Saudara Su. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Chen Fan dan teman-temannya memeriksa ke meja depan dan mendapatkan sejumlah perusahaan persewaan mobil terbaik di kota. Chen Fan menelepon, dan segera setelah manajer mendengar bahwa pelanggan ini sedang menuju kota Kepala Naga, dia segera memesan kendaraan untuk mereka di sistem mereka. Tepat sebelum tengah hari, Chen Fan tiba di perusahaan persewaan mobil Farcel. Mereka disambut oleh manajer di pintu. Dia mengenali nomor yang dihubungi Chen Fan adalah nomor meja depan Hotel Bintang 5, dan oleh karena itu dia bertaruh bahwa pelanggan ini mampu membeli mobil sewaan paling mewah yang bisa dia tawarkan. Mobil itu setidaknya bernilai 50.000 yuan, begitu pikirnya. Lihatlah, Chen Fan menanyakan sesuatu yang besar dan lapang dengan kemampuan off-road yang baik. Mereka sedang menuju ke sekte lembah dewa pengobatan yang terletak jauh di dalam gunung, kemungkinan besar mereka akan melintasi jalan berbahaya. Jika mobil itu duduk rendah di tanah, ia tidak akan mampu bertahan dari lubang atau akar-akar yang membandel. Ditambah lagi, mereka membawa tong san, oleh karena itu, interiornya harus luas. Kami pasti punya sesuatu yang akan Anda sukai. Saya punya Land Rover versi sport, yang bagian dalamnya dilapisi sepenuhnya. Bagian dalamnya jauh lebih besar daripada SUV pada umumnya. Namun, biaya sewanya agak mahal. Harganya 10.000 yuan sehari. Dia mempelajari ketiga pelanggan itu dengan cermat, mengukur kemampuan finansial mereka dalam pikirannya. Chen Fan tidak menyia-nyiakan sepatah kata pun dan mengeluarkan kartu banknya. Kartu platinum. Manajer itu sangat gembira ketika dia menelan keraguannya. Pemuda ini berusia 17 tahun, namun dia memiliki kartu kredit setingkat platinum. Itu berarti dia memiliki tabungan setidaknya lebih dari 100 juta yuan di bank. Dia pasti playboy dari keluarga super kaya atau bagaimana. Dengan pemikiran tersebut, manajer tersebut pergi dengan ringan hati untuk meminta seseorang mengeluarkan Land Rover tersebut. Karena ukuran kendaraannya sangat besar dan sulit dikendalikan, manajer menugaskan seorang sopir untuk melayani pelanggannya secara gratis. Chen Fan menerima tawaran itu dan berangkat. Sopirnya adalah pengemudi yang sangat berpengalaman dan dia berkendara ke berbagai tempat di Provinsi Linsi sepanjang waktu. Kota Kepala Naga adalah salah satu perhentiannya yang paling sering. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang desa Linsan, dia seharusnya dapat menemukannya dengan mengikuti GPS. Begitu mobil mencapai jalan tol, Chen Fan berbicara lagi kepada Zhou Jinyi, bisakah Anda menceritakan semuanya tentang sekte lembah dewa pengobatan sekarang? Baiklah, sebaiknya aku membuatmu merasa putus asa dalam misimu. Zhou Jinyi mendengus. Sekte lembah dewa pengobatan dapat menelusuri silsilah kami hingga kumpulan tripod cauldron eliksir milik Daois kuno. Meskipun menciptakan ramuan adalah urusan utama kami, Master Sekte kami telah mencapai tingkat budidaya Dharma 5 tahun yang lalu. Kami juga memiliki setidaknya 4 tetua yang sama seperti tuanku, telah mencapai tingkat puncak tingkat pencapaian Dao, dan 20 lainnya yang berada pada tingkat yang sama tetapi belum mencapai puncak. Selain itu, Sekte juga memiliki banyak pelayan Sekte. 3 dari mereka telah mencapai puncak budidaya kekuatan internal. Sisanya, totalnya sekitar 30. Semuanya adalah kesuksesan fenomenal dalam budidaya mereka. Petik 2. Ada banyak orang di sekte Anda. Chen Fan mengerutkan alisnya. Sejauh ini, dia hanya bertemu 2 sekte mantra Dharma, hantu sekte penyihir dan sekte hantu Yin. Selain sekte penyihir hantu, sekte hantu Yin lemah dalam kekuatannya. Selain Wu Sanhe dan saudara sektenya, tidak ada murid sekte tersebut yang telah mencapai tingkat pencapaian Dao. Namun, dalam pengobatan sekte lembah dewa, jumlah penggarap tingkat pencapaian Dao saja telah mencapai lebih dari 30, belum lagi sejumlah besar seniman bela diri. Itu pasti sekte super di mata sekte lain. Saya harap ini membuat Anda berpikir 2 kali tentang rencanamu. Sekte lembah dewa pengobatan adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Zhou Jinyi mengangkat dagunya dan mendengus. Tanpa begitu banyak pejuang yang kuat, sekte kami sudah lama binasa di tengah persaingan yang sengit. Pada saat itu, hanya 2 sekte yang mengetahui seni pembuatan bir eliksir adalah sekte lembah dewa pengobatan dan keluarga tanaman merambat hijauli. Krisis. Namun, sekte lembah dewa pengobatan tersembunyi jauh di dalam pegunungan dan tidak memiliki koneksi dengan dunia untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu,
kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Chen Beixuan berkata dengan ringan, "Yah, kalian memang lebih kuat dari yang saya kira. Tapi itu paling mengganggu, bukan tidak mungkin. Sekte Lembah Dewa Pengobatan tidak akan pernah bisa menghentikanku melakukan apa yang kuinginkan." Petik 2. Kamu. Zhou Jinyi merasakan kemarahan membara di dalam dirinya sekali lagi. Dia selalu memiliki sikap yang pendiam dan tenang, namun, dia menemukan semakin sulit untuk menahan emosinya sejak dia bertemu Chen Fan. Meskipun dia sadar bahwa Penatua Qi telah membawa kehancurannya sendiri, dia membenci Chen Fan karena membunuhnya. Setelah beberapa saat, keheningan kembali ke mobil. Chen Fan mengeluarkan Conate Spirit Wood yang diambil dari Zhou Jinyi dengan paksa dan mulai memanfaatkan Spirit Qi di dalamnya. Conate Spirit Wood ini berasal dari Conate Spirit Tree. Roh Qi di hutan ini akan membantuku menyelesaikan sekitar 1/5 dari tubuh Daoku. Sisa kemajuanku harus bergantung pada pengobatan roh di Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Setelah aku mendapatkan tubuh Dao, aku seharusnya bisa menyelesaikannya, mampu mencapai pencerahan etiril segera. Chen Fan berpikir sendiri. Pencerahan etiril dan pendirian yayasan bukan hanya nama dari dua tingkat tetapi juga dua keadaan keberadaan yang berbeda. Begitu seseorang mencapai pencerahan etiril, pencerahan abadi tidak akan terlalu jauh. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi menggunakan kekuatan fisik untuk membunuh, dia hanya perlu memikirkannya, dan pencerahan abadi akan melakukan pekerjaan untuknya. Mobil itu meluncur menuju kota kepala naga dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun di dalam. Sekitar tengah hari, pengemudi menghentikan mobilnya agar penumpang bisa turun untuk makan siang. Chen Fan tidak perlu makan siang karena Essence Gathering Pill telah menyediakan makanan sehari-harinya. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk pengemudi dan Zhou Jinyi. Tubuh mereka membutuhkan bahan bakar fana. Kendaraan jutaan yuan, sopir, pengawal, dan wajah cantik. Segala sesuatu di sekitar Chen Fan menunjukkan bahwa dia adalah putra berdarah biru dari keluarga super kaya, itu tampak mencolok dan mencolok. Chen Fan tidak keberatan dengan perhatiannya, dia sudah lama terbiasa setelah 500 tahun berperan sebagai pahlawan galaksi, namun, Zhou Jinyi tidak terbiasa dengan begitu banyak tatapan padanya. Mau tak mau dia curiga bahwa orang-orang sebenarnya mengira dia adalah simpanan dari orang yang sombong. Oleh karena itu, dia mengenakan topi yang terlihat anggun dan menurunkan paruhnya untuk menutupi wajahnya. Setelah itu, dia merasa jauh lebih nyaman. "Tidak ada yang melihatmu, kenapa kamu membutuhkan topi itu?" Ucapan santai Chen Fan hampir membuat Zhou Jinyi berlinang air mata. Dia mengertakkan gigi dan berpikir, "Saya cantik, tidak peduli apa yang mereka katakan, kata-kata tidak dapat menjatuhkan saya cantik." Tiba-tiba, armada mobil menepi di samping mobil Chen Fan. Mobil di depan armada adalah Mercedes-Benz Seri S. Sepasang suami istri muncul dari mobil dan kemudian beberapa pengawal berjas hitam mengikuti dari jeep di belakang mereka. Sial, orang-orang ini lebih mencolok daripada anak orang kaya. Lihat para pengawal itu. Seseorang berseru, "Waifu, ayo temui orang-orang super kaya. Suatu hari, jika aku kaya, aku akan mengendarai Mercedes-Benz juga dan membawa selusin pria berotot bersamaku." Pria lain berkata ketika matanya berubah menjadi hijau karena iri. Di tengah tatapan kagum semua orang, pasangan itu memasuki restoran, mengikuti di belakang sekelompok pengawal. Ketika pria berbaju hitam memasuki restoran, mereka semua melihat ke arah Tong San. Tong San terlalu tidak cocok di antara orang normal. Ukuran tubuhnya menimbulkan ancaman pada semua orang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, para pendatang baru akhirnya memperhatikan Chen Fan dan Zhou Jinyi. Chen Fan memiliki penampilan yang rata-rata dan oleh karena itu tidak menarik perhatian sebanyak Zhou Jinyi. Topi Zhou Jinyi tidak mampu menyembunyikan dagu lancipnya dan sentuhan warna merah kemerahan di bibir bawahnya. Meskipun dia tidak memiliki pesona yang pemalu, kehadirannya telah menarik perhatian pemuda yang memimpin kelompok tersebut. "Saudaraku, berhentilah melirik. Kita harus cepat." Gadis di samping pemuda itu mengeluh. "Oh apa, aku tidak sedang melirik." Pria muda itu tersenyum malu. Kedua kelompok itu duduk di kedua sisi ruang makan dan mulai memesan hidangan. Namun, pemuda itu terus melirik Zhou Jinyi secara diam-diam. Sebagai anggota keluarga besar, dia sering melihat gadis-gadis cantik. Kecantikan menawan dan glamor seperti Zhou Jinyi selalu menjadi favoritnya. Didorong oleh keingintahuannya yang masih muda dan gelisah,
dia ingin tahu seperti apa rupa Zhou Jinyi di balik topi itu. Namun, dia punya sedikit waktu untuk hal-hal remeh seperti itu, dia sedang menjalankan misi. Chen Fan dan teman-temannya meninggalkan restoran segera setelah mereka selesai makan. Itu adalah perjalanan yang panjang. Mereka melewati setengah lusin kota dan berhenti untuk makan dan beristirahat. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu lagi dengan sekelompok orang asing itu pada salah satu waktu istirahat. Di malam harinya, mereka menepi untuk makan malam dan bertemu dengan kelompok tersebut untuk ketiga kalinya. Pemuda itu tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya sehingga dia mendekati Chen Fan dan gadis itu. Aku yakin kalian sedang menuju kota Kepala Naga. Kota Kepala Naga, Kabupaten Sanyang. Chen Fan menjawab dengan ringan. Aha, kebetulan sekali. Aku juga menuju ke Kabupaten Sanyang. Mata pria itu berbinar gembira. Dia melanjutkan lagi, apakah Anda bepergian dengan istri Anda? Saya bukan istrinya, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Zhou Jinyi menyela. Ah, maafkan aku. Senyum lebar merekah di wajahnya. Selama sisa percakapan, pria tersebut terutama berbicara dengan Zhou Jinyi. Pria itu bernama Zhu Yuntao dan gadis itu adalah saudara perempuannya Zhu Ruohan. Mereka berdua berasal dari keluarga Zhu, keluarga terkemuka di Zonghai. Keluarga itu memiliki lebih dari miliaran aset. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kota Kepala Naga untuk mencari obat bagi penyakit ayah mereka. Zhou Jinyi berusia awal 30-an. Pakaiannya disesuaikan dengan bentuk tubuhnya, dan meskipun penampilannya biasa-biasa saja, dia memiliki senyuman yang hangat. Asuhannya dan juga memberinya suasana lembut. Bahkan Zhou Jinyi yang selalu menghakimi manusia pun merasa sedikit menyetujuinya. Mencari obat di Kabupaten Sanyang. Apakah kamu akan pergi ke Sekte Lembah Dewa? Pengobatan. Chen Fan bertanya tiba-tiba. Jadi, kamu juga pernah mendengarnya? Seru Zhu Yuntao. Sekte Lembah Dewa Pengobatan adalah rahasia tersembunyi di antara beberapa kelompok terpilih. Bahkan keluarga Zhu tidak mengetahui keberadaannya sampai mereka mendengarnya dari seorang teman keluarga. Teman keluarga tersebut sedang merawat ayahnya pada saat itu, tetapi setelah upaya temannya gagal, dia menyarankan mereka untuk mencari bantuan di Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Zhu Yuntao berpikir bahwa hanya pewaris keluarga bergengsi seperti dirinya yang layak mendapatkan informasi tentang Sekte Lembah Dewa Pengobatan, jadi menyadari bahwa seorang anak berusia 17 tahun yang dia temui secara acak mengetahui sekte tersebut mengejutkannya. Dia bertaruh bahwa ada lebih dari apa yang terlihat oleh Chen Fan dan teman-temannya. Dengan pemikiran tersebut, Zhu Yuntao tiba-tiba bertanya, jadi, apakah kalian juga akan meminta obat dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan? Kita bisa bepergian bersama. Zhu Yuntao bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berkata. Chen Fan tetap diam sementara Zhou Jinyi mencibir pemuda di benaknya. Omong kosong kecil di depannya tidak akan meminta obat, he akan meminum obat secara paksa. Setelah mengetahui bahwa Chen Fan sedang menuju ke Sekte Lembah Dewa Pengobatan juga, senyum lebar muncul di wajah Zhu Yuntao dan siap untuk bergaul dengan gadis yang menarik itu. Dia mendengar saudara perempuannya menegurnya. Saudaraku, mengapa kamu mengungkapkan misi kami kepada orang asing? Bagaimana jika mereka tidak bermaksud baik kepada kita? Zhou Jinyi tampak kesal dengan kata-katanya, dan Zhu Yuntao tersenyum malu. Chen Fan duduk diam dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Saya minta maaf, Tuan Chen dan Nona Zhou. Kakak perempuan saya kesal karena penyakit ayah kami dan oleh karena itu dia sedikit gelisah, mohon maafkan dia. Zhu Yuntao meminta maaf. Zhou Jinyi tersentuh oleh kata-katanya yang gagal, dan bahkan Chen Fan mengangguk setuju. Begitulah sikap yang benar dari seorang pewaris dari keluarga berkuasa. Hanya mereka yang tidak memiliki kesabaran dan kemampuan yang akan bertindak meremehkan dan lancang. Penyakit apa yang ayahmu derita? Kenapa kamu harus mencari obat di sini? Chen Fan bertanya. Pada level Chen Fan, jika dia tidak tertarik pada suatu masalah, dia tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun. Fakta bahwa dia mengajukan pertanyaan kepada pria itu berarti dia terbuka untuk membantunya. Jika Zhu Yuntao mengetahui kekuatan Chen Fan, dia mungkin akan sangat gembira sekarang. Zhu Yuntao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, ini bukan suatu penyakit, itu sejenis racun yang tidak diketahui. Tetua Daois Xian dari kuil Daois Ungu Emas adalah teman keluarga kami, dan dia curiga bahwa ayah kami telah dikutuk dengan mantra dari negeri Miao atau lebih buruk lagi. Itu bisa jadi racun magus.
Karena sifatnya yang berasal dari dunia lain, dia menyarankan kita untuk mencari bantuan di sekte lembah dewa pengobatan. Kalau begitu, itu racun. Zhou Jinyi mengangguk. Tidak heran gadis itu sangat berhati-hati. Ayahnya tidak diracuni oleh racun biasa, itu lebih terdengar seperti mantra kutukan atau sejenis racun magus. Jelas sekali bahwa seseorang ingin menyakiti ayah mereka, dan kehati-hatiannya beralasan. Saya ingin tahu dari mana asal Tuan Chen dan Nona Zhou. Dan apa yang membawa kalian berdua ke sekte lembah dewa pengobatan? Zhu Yuntao tiba-tiba bertanya dengan nada yang lebih serius. Saya dari kota Chuzhou dan alasan saya mengunjungi sekte lembah dewa pengobatan. Chen Fan tetap diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Zhu Yuntao memperhatikan keengganan Chen Fan dan karena itu memutuskan untuk berhenti di situ. Dia bertanya lagi, kota Chuzhou. Kota Chuzhou, yang sama dari provinsi Jiangnan. Saya kenal seorang pria bernama Bos Yan dari sana, dia memiliki perusahaan tekstil. Yan gendut. Chen Fan mengangguk. Benar, itu adalah Bos Yan yang sama. Jadi, Anda memang berasal dari kota Chuzhou. Zhu Yuntao menghela nafas. Fatih Yan adalah seorang pengusaha terkemuka di kota Chuzhou, tetapi jarang ada orang di luar kota Chuzhou yang mengetahui namanya. Fakta bahwa Chen Fan bisa mengucapkan nama panggilannya berarti dia benar-benar berasal dari kota Chuzhou. Untungnya, keluarga Zhu hanya memiliki sekutu, tetapi tidak ada saingan di kota Chuzhou. Zhu Yuntao memasang senyuman yang lebih hangat setelah dia menghilangkan kecurigaannya. Dia adalah seorang pemuda berpendidikan tinggi dengan perhatian besar terhadap detail dan memiliki selera humor yang tinggi. Bahkan Chen Fan merasa cukup santai untuk ikut serta dalam percakapan tersebut. Namun, adiknya masih menyilangkan tangan di depan dada dan cemberut serta pendiam. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Yang satu jujur dan lembut, yang lain menghina dan sombong. Mereka pasti memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Chen Fan menyesali. Zhu Yuntao dibesarkan sebagai pewaris keluarga, kata-katanya yang fasih dan jelas, serta pengetahuannya yang luas, sangat mengesankan bahkan di kalangan elit. Tidak ada ahli waris keluarga yang pernah ditemui Chen Fan di kehidupan keduanya, seperti Li Yichen atau Chu Minhui yang bisa dibandingkan dengan pemuda gagah di depannya. Bahkan dalam ingatannya yang jauh, hanya Shen Junwen yang bisa menyaingi keseluruhan kompetensinya. Adiknya Zhu Ruohan memiliki penampilan di atas rata-rata. Gaun channel putihnya melengkapi riasan wajahnya yang cermat. Meskipun dia dibesarkan di keluarga yang sama, baik kecerdasan maupun kepribadiannya tidak mendekati kakaknya. Chen Fan berpendapat bahwa keluarga Zhu tidak terlalu memperhatikan pengasuhan gadis itu dan satu-satunya harapan mereka adalah membentuk aliansi dengan keluarga kuat lainnya menggunakan pernikahannya. Yah, karena kita menuju ke tempat yang sama, kenapa kita tidak bepergian bersama? Setelah makan malam selesai, Zhu Yuntao tiba-tiba bertanya. Zhou Jinyi kecewa karenanya. Dia sudah muak dengan bahu dingin Chen Fan dan wajah Tong San yang tenang dan tanpa ekspresi. Akan menyenangkan untuk memiliki beberapa wajah baru untuk diajak bepergian. Ditambah lagi, pemuda itu terpelajar dan memiliki sopan santun, sungguh menyenangkan mengobrol dengannya. Zhu Ruohan cemberut dengan cemberut, dan dia terus memprotes dalam diam. Chen Fan mengangguk dengan bingung. Oleh karena itu mereka mengendarai Land Rover untuk bergabung dengan kendaraan keluarga Zhu dan menuju Kabupaten Sanyang. Saat itu tengah malam ketika mereka akhirnya tiba di Kabupaten Sanyang. Keluarga Zhu telah memesan hotel mewah terbaik di Kabupaten Sanyang, dan Zhu Yuntao bahkan memesan kamar untuk Chen Fan dan teman-temannya. Meskipun uang yang dia tabung tidak berarti apa-apa bagi Chen Fan, dia memperhatikan keterampilan sosial Zhu Yuntao dan kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan bantuan kecil. Pada hari kedua, konvoi meluncur keluar dari tempat parkir menuju desa Linsan. Ketika mereka akhirnya sampai di sana, Zhu Yuntao mulai mencari pemandu perjalanan untuk membawa mereka ke gunung. Chen Fan memecat sopir dan mengembalikan Land Rover ke perusahaan persewaan. Jalur di pegunungan tidak cocok untuk kendaraan bermotor. Bahkan mobil dengan kemampuan off-road terbaik pun tidak akan mampu bertahan jauh di dalam hutan. Karena seringnya membutuhkan pemandu, banyak penduduk setempat yang mengambil pekerjaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, tidak lama kemudian mereka menyewa seorang pemandu. Aku telah berjalan ke arah ini berkali-kali, dan setiap kali aku berjalan bersama orang-orang kaya dari kota seperti kalian.
Mereka semua mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk meminta kesembuhan dari para sage yang tinggal di gunung. Namun, sebagian besar pengunjung tidak memilikinya, apa yang orang bijak cari sebagai gantinya, dan oleh karena itu, mereka harus kembali dengan tangan kosong. Pemandunya adalah seorang pria keriput bernama Litua. Dia bergumam sambil mengeluarkan kepulan asap dari rokok mahal yang diberikan Zhu kepadanya sebagai tanda niat baik. Ada orang bijak di gunung. Zhu Yuntao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa? Tentu saja, para tetua dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan adalah orang bijak yang kuat. Mereka bisa memanggil api dan mengatur aliran air, dan tentu saja, mereka adalah orang bijak. Litua berkata dengan iri. Suatu tahun, salah satu tetua bijak datang ke desa kami, dan dia berkata kepada anak muda tetanggaku, "Uang tua memiliki jeroan, atau apakah itu bakat batin untuk berkultivasi?" Jadi tetua membawanya ke lembah. Ada lebih dari satu selusin desa yang tersebar di pegunungan antara sini dan sana. Keluarga manapun yang memiliki pemuda yang dipilih oleh orang bijak akan tiba-tiba menjadi kaya. Chen Fan tidak terkejut dengan informasi yang diberikan Litua. Sebagai sekte bergengsi yang menguasai seni pembuatan bir eliksir, Sekte Lembah Dewa Pengobatan tidak akan kekurangan kekayaan. Keluarga kaya akan berbaris untuk memberikan upeti kepada mereka agar mendapatkan sisi baik dari mereka. Sebagian kecil dari kekayaan besar ini akan membuat keluarga desa biasa menjadi lambang kemewahan. Jadi orang bijak ini hanya akan membantuku jika aku mempunyai sesuatu yang mereka inginkan. Zhu Yuntao bertanya dengan alis berkerut. Dia berharap bahwa Sekte Lembah Dewa Pengobatan akan menjadi sekte altruistik, seperti para dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang menyembuhkan pasien secara gratis. Tentu saja, mereka orang bijak, jadi jangan berpikir kamu bisa menarik mereka dengan uang dan apapun yang kamu punya. Litua berkata sambil menggoyangkan kepalanya. Aku tidak percaya padamu. Jika 1 juta tidak cukup, kami akan menawarkan 10 juta, jika 10 juta tidak cukup, kami akan menawarkan mereka 100 juta. Kami akan memberi mereka uang tunai 100 juta dan menaruhnya tepat di depan pintu mereka, lalu kita akan bicara. Zhu Ruohan berkata sambil menyeringai dingin. Hehe, kamu bisa mengambil 100 jutamu dan pulang sekarang juga. Yang mengejutkannya, Litua mendengus dan berkata, ada orang kaya dari Hong Kong, siapa nama mereka? Zen atau Zong? Saya tidak ingat. Tapi mereka mempekerjakan saya seperti yang Anda lakukan dan mereka menawarkan orang bijak 1 miliar untuk salah satu penyembuhan mereka. Coba tebak, meski begitu, orang bijak tetap mengusir mereka. Dari Hong Kong dan nama belakang mereka adalah Zen. Mungkinkah keluarga Zen di Hong Kong? Zhu Yuntao bertanya tiba-tiba. Benar, itu nama mereka. Mereka bilang kakek tua mereka sedang sekarat, jadi cucu perempuan itu datang meminta pil untuk menyelamatkan lelaki tua itu. Dia memiliki ide yang sama dengan wanita muda di sini dan mencoba membuat orang bijak terkesan dengan uang dan sejenisnya. Tapi dia diusir dari lembah dan dilarang menginjakan kaki di Sekte Lembah Dewa Pengobatan lagi. Kata Litua, Zhu Ruohan tiba-tiba kehilangan kata-kata dan bahkan wajah Zhu Yuntao berubah warna. Keluarga Zen di Hong Kong adalah yang paling unggul di Tiongkok. Lord Zen adalah anggota terkemuka komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Bisnis keluarga Zhu yang bernilai beberapa miliar dolar tidak dapat dibandingkan. Chen Fan juga terkejut. Dia tidak mengira keluarga Zen akan datang sejauh ini untuk mencari obatnya. Dia memandang ke arah Zhou Jin Yi dan memperhatikan kebanggaan di matanya dan wajahnya yang angkuh yang bertuliskan, sudah kubilang, jangan main-main dengan Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Chen Fan merasa ringan dengan penampilannya. Mengapa dia harus khawatir sedikit pun jika keluarga Zen harus memohon kepada Sekte Lembah Dewa Pengobatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan? Yang harus dia lakukan hanyalah muncul di depan pintu rumah mereka, mengambil apa yang dia inginkan, dan pergi. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sekte Lembah Dewa Pengobatan untuk menghentikannya. Melihat wajah tertekan dari saudara perempuannya yang biasanya angkuh, Zhu Yuntao mengecilkan nada sombong saudara perempuannya dan bertanya, Penatuali, menurut pendapat Anda, apa yang harus kami bawa ke gunung untuk menyenangkan para tetua? Ini adalah pertama kalinya seseorang memanggil Lin Tua sebagai tetua, dan orang ini adalah pewaris keluarga yang kuat. Perlakuan terhormat seperti itu membuat wajahnya mekar. Berdasarkan pengalamanku, menurutku orang bijak sama sekali tidak tertarik pada uang. Namun, jika kamu menawarkan mereka batu giok, atau ramuan berharga atau barang antik dan artefak dharma,
kemungkinan besar mereka akan menerimanya. Petik 2. Antik, jamu, batu giok, dan artefak Dharma. Oke, Zhu Yuntao menghela nafas. Meskipun artefak Dharma dan tumbuhan sulit didapat, barang antik dan batu giok tersedia di pasar manapun. Berkat saran Penatua Daoist Xian, dia membawa banyak batu giok berharga dalam perjalanan. Sekarang dia merasa beruntung telah bertanya kepada Penatua Daoist Xian tentang rincian lebih lanjut sebelum dia berangkat untuk misinya. Jika tidak, jika dia hanya berpikir seperti saudara perempuannya, dia akhirnya akan diusir dari gerbang sekte. Setelah semua orang siap untuk perjalanan, mereka mulai menuju tujuan. Hanya ada satu jalan menuju sekte lembah Dewa Pengobatan. Itu adalah jalan yang sangat menyiksa yang dipenuhi kabut beracun. Tanpa panduan yang baik, mereka akan dengan mudah mendapat masalah. Lebih buruk lagi, banyak binatang buas dan ular berbisa yang mematikan mengintai di balik semak-semak, tanpa pengawasan mata Litua dan kekuatan yang mereka rasakan dalam jumlah. Saya yakin hanya seorang seniman bela diri yang bisa menempuh jalur ini. Ini mematikan bagi orang biasa manapun. Chen Fan berpikir sendiri. Tempat persembunyian yang sempurna jauh di dalam hutan dan sejumlah besar seniman bela diri, seperti selusin kultivator tingkat pencapaian Dao, telah memberi Dewa Pengobatan Vali Sekte keunggulan pertahanan yang tak tertandingi. Tidak heran mereka bisa bertahan berabad-abad dan tetap berkembang. Setelah 2 hari berjalan dengan susah payah melalui jalur pegunungan, mereka akhirnya sampai di pintu masuk Sekte Vali Dewa Pengobatan. Litua menunjuk ke lembah di kejauhan dan berkata, Itu lembah Dewa Pengobatan. Aku tidak akan bisa masuk bersamamu. Kamu harus meminta izin terlebih dahulu. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Litua. Tebing geser menghalangi jalan mereka, dan hanya pintu masuk kecil yang dipahat ke dalam tebing, berfungsi sebagai pintu masuk. Namun, pintu masuknya pun terhalang oleh tembok besar yang terbuat dari batu. Dinding batu itu tingginya sekitar 5 meter, dan mengelilingi seluruh lembah. Di sisi lain tembok ada surga yang damai. Sungguh menakjubkan, seru Zhu Ruohan. Tiba-tiba, beberapa bayangan muncul di atas tembok. Mereka melompat dari bibir tembok lalu menyerbu ke arah pengunjung seperti kuda yang berlari kencang. Tuan Sage, orang-orang ini di sini untuk meminta bantuan Anda. Litua membungkuk dan kemudian mengumumkan dengan hormat. Orang-orang yang mendatangi mereka mengenakan pakaian olahraga berwarna hitam. Meskipun mereka menjalani kehidupan pertapa, mereka sangat terhubung dengan cara hidup modern. Oleh karena itu, pakaian mereka bukanlah gaya tradisional yang orang-orang harapkan akan dikenakan oleh seorang Master Sage. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda. Wajahnya keras dan bangga. Dia mendengus. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa lembah ini ditutup untuk sementara waktu? Mengapa kamu membawanya ke sini? Litua kehilangan kata-kata. Dia berharap bisa memberitahu orang bijak betapa murah hati para tamu ini, tapi dia berpikir lebih baik tentang hal itu. Baiklah, aku akan membiarkannya. Pemuda itu mengenal Litua dengan baik dan menebak sendiri jawaban atas pertanyaannya. Dia menoleh untuk mengamati para pengunjung. Tatapannya berhenti sesaat ketika melewati Zhou Jinyi dan tubuh raksasa di sampingnya. Meskipun Tong San bertubuh besar, pemuda itu tidak menganggapnya terlalu serius, mengira dia hanya akan menjadi sasaran besar. Wajah Zhou Jinyi masih tersembunyi di balik topinya, dan oleh karena itu, pemuda itu hanya mengira gadis itu sedikit familiar tetapi tidak mengenalinya sebagai salah satu anggota sekte. Kamu ingin meminta obatnya? Pemuda itu bertanya dengan tidak antusias. Ya, Tuan Sage, saya Zhu Yuntao dari keluarga Zhu di Zonghai. Ini saudara perempuan saya. Di sana, itu Tuan Chen dan Nona Zhou. Zhu Yuntao segera mengumpulkan dirinya dan memperkenalkan semua orang. Saya bukan Master Sage, saya hanya penjaga pintu. Anda bisa memanggil saya Meng Tian. Terlepas dari kata-kata Meng Tian, suaranya dipenuhi dengan rasa bangga dan jijik. Zhu Yuntao tidak mempercayainya. Dia telah menyaksikan Meng Tian melompat dari tembok setinggi 5 meter tanpa terluka. Ditambah lagi, bahkan jika dia benar-benar hanya penjaga pintu, Zhu Yuntao harus melewatinya terlebih dahulu untuk bisa masuk ke sekte. Kamu terlalu rendah hati, Tuan Sage. Zhu Yuntao mendekatinya sambil tersenyum dan kemudian mengeluarkan sebuah kartu bank yang diam-diam dia sorong ke tangan Meng Tian. Ada catatan yang terdiri dari 2 baris nomor di kartu bank, baris pertama adalah kata sandi, dan baris kedua adalah jumlah uang tunai yang tersedia di rekening. Baris kedua adalah angka 6 digit.
Meng Tian menerima kartu itu tanpa ekspresi. Para tetua dan alkemislah yang sebenarnya tidak peduli dengan uang, dia hanyalah seorang pelayan sekte, dan suatu hari dia akan dibebaskan dari pengabdiannya dan menjalani kehidupan normal. Uang bisa menjadi hal yang sangat berguna baginya. Melihat Meng Tian telah menerima uang itu, Zhu Yuntao merasa ada beban yang hilang dari pikirannya. Senyum kecil juga merekah di wajah Meng Tian. Kamu datang di saat yang tidak tepat. Para tetua dan alkemis sedang mengadakan pertemuan panjang selama beberapa hari, membahas beberapa hal penting. Oleh karena itu, aku ragu mereka punya waktu untuk membantumu. Oh, hal apa yang bisa mengganggu ketenangan para tetua? Zhu Yuntao bertanya dengan rasa ingin tahu. Meng Tian tersenyum dan tetap diam. Chen Fan bertaruh bahwa mereka mengeluh atas kematian Penatua Qi dan mencoba memahami dampaknya. Seorang master tingkat pencapaian Dao terbunuh dan murid mereka Zhou Jinyi masih hilang. Para tetua sekte pasti terkejut dengan serangkaian pukulan tersebut. Namun, anggota sekte tidak akan menyebutkan hal ini dengan mudah kepada orang luar. Baiklah, aku akan mengajak kalian masuk dan membiarkan kalian menetap terlebih dahulu. Kalian harus menunggu keputusan para tetua dan alkemis. Meng Tian ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata sambil mengertakkan gigi. Zhu Yuntao sangat gembira, jadi dia memasukkan kartu bank lain ke tangan penjaga pintu. Meng Tian menerima kartu kedua dengan anggukan. Dia mengingatkan semua orang, diamlah saat kamu berada di dalam sana dan bicaralah dengan hati-hati saat berbicara dengan seorang alkemis. Jika tidak, mereka akan mengusirmu. Tentu saja, tentu saja. Zhu Yuntao dan teman-temannya mengangguk. Pintu masuk sekte lembah dewa pengobatan ditutup oleh dinding batu besar, menghalangi pandangan sekte tersebut dari orang luar. Begitu mereka melewati ambang pintu, mereka menemukan bahwa di dalam lembah itu sangat besar. Luasnya mencapai 10 lapangan sepak bola, dan dipenuhi banyak bangunan. Banyak di antaranya adalah rumah berlantai 2 hingga 3 yang tampak seperti dibangun 100 tahun yang lalu. Berbeda dengan imajinasi Chen Fan tentang tempat ini, ada banyak orang biasa yang tinggal di dalam lembah. Chen Fan bertaruh bahwa mereka adalah para alkemis dan keluarga atau teman sesepuh. Populasinya pasti bertambah secara alami selama berabad-abad mereka tinggal di lembah. Di tengah-tengah lembah terdapat sebuah bangunan besar mirip kuil yang dipahat di sisi gunung. Kuil itu berukuran raksasa dan hampir menutupi seluruh tebing. Itu adalah kuil Dewa Pengobatan. Di sanalah tempat tinggal Master Sekte. Para tetua dan alkemis juga bertemu di sana untuk mendiskusikan hal-hal penting. Area di bawah sini adalah tempat tinggal semua orang. Saya ingin tahu apakah Master Sekte dapat membantu saya. Zhu Yuntao bertanya pelan. Hehe, Master Sekte adalah orang yang kuat. Kamu bisa menganggapnya sebagai dewa surgawi. Kamu akan beruntung jika bisa meminta salah satu tetua membantu kamu. Meng Tian menyeringai. Tiba-tiba, sekelompok orang berbelok di tikungan dan muncul di ujung jalan yang lain. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang tampak muram. Semua orang menyingkir ke bahu jalan untuk memberi jalan bagi mereka. Meng Tian bergegas menemui pria parubaya itu sambil tersenyum. Alkemis Hu, orang-orang ini di sini mencari obat. Di dalam lembah, Master Sekte berada di puncak rantai makanan, dan di bawahnya ada tetua sekte dan kemudian disebut alkemis. Mereka adalah orang-orang biasa atau perapal mantra yang ahli dalam membuat ramuan. Keterampilan mereka telah membuat mereka lebih terhormat daripada seniman bela diri tingkat pencapaian Dao. Alkemis Hu bertanggung jawab atas penyambutan dan penerimaan tamu. Oh, Alkemis Hu mengerutkan alisnya. Apakah kamu belum menerima pesanannya? Mengapa kamu membawanya masuk? Pemuda itu tersenyum canggung. Alkemis Hu tahu kebiasaan orang-orang di pintu dalam mengumpulkan kartu bank, jadi dia mendengus pada Meng Tian tetapi membiarkan masalahnya berlalu. Dia berbalik ke arah Zhu Yuntao dan berkata, Tuan-tuan, lembah ini terlarang sementara para tetua dan alkemis mendiskusikan masalah-masalah penting. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia tinggal di sini selama beberapa hari dan menunggu sampai semua ini selesai. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah sekelompok orang di belakang mereka. Mereka di sini juga mencari obat, dan mereka harus tinggal di sini beberapa hari lagi. Zhu Yuntao menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang mengenakan pakaian modis yang membuat mereka menonjol di antara penduduk lembah. Mereka semua adalah pengusaha kaya dan pejabat pemerintah dari kota. Tetapi, ayahku menderita saat kita berbicara.
Menurutku kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Wajah Zhu Yuntao menjadi tegang. Butuh waktu 3 hari baginya untuk sampai ke lembah dan menambahkan 3 hari lagi ke belakang, setidaknya butuh 7 hingga 8 hari bahkan jika para tetua bisa menemui mereka dalam 2 hari sebelum dia bisa memberikan obatnya kepada ayahnya. Penatua Daois Xian telah berjanji untuk memperpanjang hidup ayahnya hanya 10 hari, setelah itu, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan penyakitnya tidak dapat diobati. Aku tidak menelepon. Alkemis Hu menggelengkan kepalanya. Alkemis Hu, bisakah kamu membantu kami? Zhu Yuntao berhenti ke depan dan menekankan sesuatu ke tangan Alkemis Hu seperti yang dia lakukan pada penjaga pintu. Yang mengejutkan, pria parubaya itu menarik tangannya dengan tidak senang, dan dia menegurnya. Saya memiliki semua yang saya butuhkan di lembah, bahkan jika Anda menyerahkan seluruh kekayaan keluarga Anda, saya tidak akan berubah pikiran. Zhu Yuntao terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menenangkan diri dan mengeluarkan batu giok gemuk daging kambing untuk menggantikan kartu bank. Hampir seketika, senyuman muncul di wajah Alkemis Hu. Baik, saya tergerak oleh ketulusan Anda. Mungkin ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Alkemis Hu menunjuk ke jalan berbatu yang bercabang dari jalan utama. Chen Fan memperhatikan bahwa jalan itu terhubung ke kuil. Alkemis Hu berkata, Master Sekte pertama kami telah menetapkan aturan bahwa kami harus menyembuhkan siapapun yang mampu membuktikan dedikasinya terhadap tugasnya. Untuk melakukannya, Anda harus berlutut dan bersujud untuk setiap langkah yang Anda ambil di sepanjang jalan ini, jalan menuju kuil Dewa Pengobatan. Semua orang melihat ke jalan setapak dan menyadari bahwa panjangnya setidaknya beberapa ratus meter, dan ditutupi dengan batu dengan tepi bergerigi. Jika seseorang harus bersujud sepanjang jalan, tempurung lutut dan dahi mereka akan hancur hingga ke tulang. Janji akan terluka membuat wajah Zhu Ruohan pucat. Namun, Zhu Yuntao tetap tenang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku bisa melakukan apa saja untuk ayahku. Sambil berkata demikian, dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Alkemis Hu mengangguk setuju saat bibirnya membentuk senyuman puas. Alasan pengecualiannya adalah untuk meningkatkan prestise sekte tersebut. Meminta anggota keluarga penting berlutut dan bersujud sampai ke kediaman Master Sekte hanya untuk meminta pil adalah tampilan kekuatan sempurna yang akan membuat sekte ini semakin dihormati dan dihormati. Bagi seseorang yang bersedia merendahkan diri dan menampilkan pertunjukan untuk sekte tersebut akan dengan senang hati menghadiahinya dengan apa yang diinginkannya. Anak muda yang berbakti, memang tidak semua orang bisa melakukannya. Bukankah itu Zhu Yuntao dari keluarga Zhu? Saya bertemu dengannya di Zonghai. Keluarga Zhu beruntung memiliki ahli waris seperti itu. Semua orang memuji pemuda itu. Mendengar ucapan setuju di sekelilingnya, Zhu Ruohan tersenyum puas. Ada 2 hal dalam hidupnya yang selalu menjadi kebanggaannya, satu adalah kecantikannya sendiri, dan yang lainnya adalah kakaknya. Namun, Chen Fan mengerutkan alisnya dan meratap. Dia hanya meminta kesembuhan, bukan meminta menjadi budakmu. Kenapa kamu harus menyiksanya seperti ini? Ini selalu terjadi, dan akan selalu begitu. Beraninya kamu mempertanyakan metode kami. Wajah Alkemis Hu mengeras. Di dalam lembah, tidak ada anak yang berani mempertanyakan seorang alkemis. Hanya hati yang paling murni yang bisa mendapatkan kesembuhan yang paling pasti. Jika Anda tidak berdedikasi pada tugas Anda tidak akan pernah mendapatkan apapun. Saya akan melaporkan kekurang ajaran Anda kepada para tetua untuk memastikan hal itu. Banyak orang telah mendengar teguran Alkemis Hu, jadi mereka memandang ke arah Chen Fan dengan penuh tanda tanya. Berhentilah berbicara dengan tidak hormat di hadapan seorang alkemis, jika bukan karena toleransi Alkemis Hu, kamu pasti sudah diusir dari sana. Zhu Ruohan cemberut dan menusuk Chen Fan. Chen Fan adalah duri di pihak Zhu Ruohan sejak mereka bertemu. Dia terutama tidak menyukai gadis bertopi yang diam-diam menggoda kakaknya. Salah satu sahabat Zhu Ruohan naksir kakak laki-lakinya, dan dia sudah berjanji akan menyukai kakak laki-lakinya. Anak muda ini terlalu kurang ajar. Para alkemis adalah tokoh berpengaruh di lembah, dia seharusnya berpikir 2 kali sebelum membuka mulutnya. Dia akan mempelajari pelajaran itu dengan cara yang sulit. Ya, sampai ke sini tanpa bayaran. Gumaman muncul di antara kerumunan, banyak penonton menggelengkan kepala dan menghela nafas. Respons dari kerumunan membuat Alkemis Hu lebih percaya diri.
Dia mengusap janggutnya dan berusaha terlihat seperti Tuan Bak Mei yang bijaksana di Kill Bill. Sebagai sekte paling bergengsi di Tiongkok yang berspesialisasi dalam ramuan, sekte Lembah Dewa Pengobatan harus memiliki aturan dan sikap yang sesuai dengan peran tersebut. Penampilan mereka cukup bagus untuk diikuti. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan sembarang orang meminta bantuan mereka. "Siapa bilang aku ke sini untuk meminta kesembuhan?" kata Chen Fan tiba-tiba. Semua orang terkejut pada awalnya, tapi alkemis Hu dengan cepat menenangkan diri dan bertanya dengan alis berkerut, "Apa urusanmu di sini?" "Mencoba membuat keributan." "Saya kira tidak. Saya rasa dia bahkan tidak berani berpikir untuk menantang begitu banyak tetua di sekte kita." Meng Tian berkata sambil menyeringai. Bahkan Zhu Yuntao dan Zhu Ruohan terkejut dengan pengumuman Chen Fan. Jika dia tidak di sini untuk berobat, lalu untuk apa? Chen Fan maju selangkah dan berteriak, "Chen Beixuan dari kota Chuzhou, datang untuk menyambut Master Sekte dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan." Suaranya yang menggelegar keluar dari dirinya dan memenuhi lembah. Suara itu menghantam tebing dan bergema kembali, semakin memperkuat suara Chen Fan. Dalam sekejap, pengumuman Chen Fan berubah menjadi hiruk-pikuk suara yang membingungkan. "Beraninya kamu!" Semua orang tercengang dengan suara dan perkembangannya. Alkemis Fu mengarahkan jarinya ke arah Chen Fan dengan tidak percaya. Aula besar, Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Banyak tetua sekte dan alkemis duduk bersila dalam lingkaran, terlibat dalam pertimbangan yang sengit. Beberapa pelayan sekte angkatan dalam tingkat puncak juga duduk bersama mereka, memasukkan 2 sen mereka dari waktu ke waktu. Pertemuan ini telah berlangsung selama beberapa hari. Sejak mereka mengetahui berita tentang apa yang terjadi di keluarga Lu di kota Lin, kedamaian dan ketenangan di lembah itu hancur. Penatua Qi adalah penatua yang berpengaruh di sekte tersebut, yang ketiga dalam daftar peringkat kekuasaan. Sekte Lembah Dewa Pengobatan tidak dapat menerima kenyataan bahwa tetua terkuat ketiga mereka dibunuh oleh Chen Fan dengan satu jari. "Mari kita berhenti membuang-buang waktu. Mari kita meminta ketua sekte untuk mengerahkan prajurit kita dan sebagai solidaritas, kita akan mengalahkan Chen Beixuan terlepas dari kekuatannya." Seorang tetua berjubah hitam menggeram. "Hehe, tetua kelima, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu Lu Tianfen atau Ye Nantian? Chen Beixuan bahkan telah membunuh Lu Tianfen, apa arti angka bagi seseorang sekuat itu?" Seorang wanita pengap berkata dengan seringai dingin. "Zhou Ziyu, jangan lupa kalau adikmu masih di tangan Chen Beixuan. Kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Kenapa kamu tidak mengkhawatirkan adikmu daripada membentakku?" Tetua berjubah hitam itu melemparkan dirinya kembali ke arahnya. "Aku membentakmu justru karena aku tahu dia punya Jin Yi. Kita semua tahu bahwa seorang Grandmaster tidak akan takut dengan keunggulan jumlah kita. Ditambah lagi, bahkan jika kita mampu mengumpulkan banyak orang, bukankah menurutmu Chen Beixuan bisa lari saja?" Wanita pengap itu terkekeh. "Kamu, tetua berbaju hitam kehilangan kata-kata. Sudah cukup. Tetua kelima dan Ziyu, tolong diam." Seorang lelaki tua dengan wajah keriput angkat bicara. Orang tua itu adalah tetua agung dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Dia bertanggung jawab atas sekte tersebut selama tidak adanya Master Sekte. Mendengar kata-katanya, baik tetua kelima maupun Zhou Ziyu tetap diam dan saling merengut. Kita tidak bisa membiarkan kematian tetua ketiga tidak terbalaskan. Namun, menurutku Sekte Lembah Dewa Pengobatan tidak bisa melakukannya sendirian. Oleh karena itu, Chen Beixuan terus-menerus berada dalam keadaan sementara. Jika dia mengetahui rencana kita, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Tetua Agung, apa maksudmu? Penatua berjubah hitam menatap ke arah Grand Elder. Apa yang ingin saya katakan sudah jelas, tidak mungkin menangkap Chen Beixuan dengan pasukan. Grandmaster adalah naga sejati, dan mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari situasi apapun sesuka hati. Namun, jika Master Sekte dapat memanggil pasangan dari Grandmaster dan penggarap sempurna, dan melaksanakan rencana secara rahasia, mereka mungkin menjebak Chen Beixuan dan menangkapnya. Begitulah, terlepas dari betapa kuatnya Chen Beixuan, dia tidak akan mampu menghadapi lebih dari 3 Grandmaster pada saat yang sama. Ditambah lagi, Master Sekte kita adalah seorang penggarap sempurna dan tidak kalah kuatnya dengan seorang Grandmaster. Kekuatan gabungan seniman bela diri dan perapal mantra terbaik seharusnya bisa menjatuhkan siapapun. Seseorang menimpali. Namun, apakah menurutmu kita bisa mengerahkan banyak Grandmaster ke pihak kita? Seseorang bertanya.
Guru ketujuh, kekhawatiran Anda tidak beralasan. Kami telah menciptakan ramuan selama berabad-abad dan mengumpulkan beberapa Grandmaster atau penggarap sempurna seharusnya tidak menjadi masalah. Sang tetua agung tertawa terbahak-bahak sambil mengibaskan kepalanya dengan bangga. Memang, saya tidak sabar untuk melihat kematian Chen Beixuan. Penatua berjubah hitam itu menyeringai. Semua orang mengangguk setuju, semuanya, kecuali Zhou Ziyu. Kekhawatiran muncul di mata wanita itu ketika dia mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mempertimbangkan fakta bahwa saudara perempuannya masih disandera oleh Chen Fan. Jika Chen Beixuan mempunyai akal sehat mengenai dirinya, dia akan datang kepada kita dan meminta maaf. Dia seharusnya menyadari bahwa Sekte Lembah Dewa Pengobatan dapat menghancurkannya semudah serangga di bawah sepatu bot kita. Bahkan ketika seorang alkemis muda berkata dengan nada menghina, sebuah suara menggelegar terdengar di aula utama dari luar. Chen Beixuan datang mengunjungi Master Sekte dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Jepret, pedih, pedih. Jendela kaca yang mengelilingi aula utama retak dan pecah. Semua orang tercengang dengan perkembangan yang tiba-tiba dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, tetua berjubah hitam berteriak tak percaya, lubang pantat itu ada di sini. Apakah dia akan menantang seluruh Sekte Lembah Dewa Pengobatan sendirian? Chen Fan menggunakan seni kata guntur dan suara dao saat dia mengumumkan kedatangannya. Saat suaranya bergema di seluruh lembah, sepertinya suara itu telah membangunkan lembah dari tidurnya. Kebangkitan seperti itu muncul dari seluruh penjuru jalan dan banyak orang menjulurkan kepala keluar jendela, tidak yakin dengan apa yang mereka lihat. Zhu Yuntao berlutut di tanah dan menatap Chen Fan dengan kaget dan terkejut. Dia menyaksikan Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan berubah dari seorang Yo rata-rata menjadi seorang Grandmaster yang kuat, seolah-olah sebilah pisau tajam tiba-tiba terhunus memperlihatkan kilauan, dan ujung mematikan yang mengancam akan membunuh. Kamu adalah Chen Beixuan. Alkemis Hu tergagap. Dia sangat terkejut hingga tidak bisa membentuk kalimat. Benar, itu dia. Zhou Jinyi menghela nafas dan akhirnya melepas topinya, memperlihatkan rambut hitam dan wajahnya yang anggun. Jinyi, itu kamu. Jadi, dia benar-benar adalah Chen Beixuan. Zhou Jinyi dikabarkan telah diculik oleh Chen Beixuan, dan kemunculannya menjadi bukti bahwa bocah itu memang Chen Beixuan. Pada saat itu, Chen Beixuan telah menjadi karakter paling terkenal di dunia luar bagi anggota sekte. Keburukannya meningkat baru-baru ini tetapi kebencian terhadapnya dengan cepat menyebar di antara anggota sekte. Orang-orang meludahi namanya sementara dia juga sangat iri padanya. Seorang anak laki-laki berusia kurang dari 20 tahun telah mencapai level Grandmaster dan naik ke tampuk kekuasaan. Sekte Lembah Dewa Pengobatan adalah sekte yang tertutup, namun mereka tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan seniman bela diri atau perapal mantra dari dunia luar. Meskipun alkemis Hu telah mengomel kebenciannya terhadap Chen Beixuan dari waktu ke waktu, ketika dia melihat iblis secara langsung, kakinya gemetar tak terkendali. Ini adalah orang yang telah membunuh tuan keluarga dari keluarga Lu dengan mudah. Penatua Qi adalah penatua terkuat ketiga di sekte tersebut, dihormati oleh semua orang di sekte tersebut, namun dia direndahkan oleh Chen Beixuan dengan mudah. Memiliki seseorang yang begitu mematikan berdiri begitu dekat dengannya membuat alkemis Hu sangat tidak nyaman. Fakta bahwa dia baru saja menghukumnya beberapa saat yang lalu tidak membantu menenangkan pikirannya juga. Dia bukan satu-satunya orang yang dilanda rasa takut. Meng Tian juga gemetar tak terkendali. Zhu Ruohan mengibaskan bulu matanya karena dia tidak yakin apa yang terjadi. Namun, dia menyadari sikap sombong yang muncul dari Chen Fan secara tiba-tiba. Hal ini mengingatkannya pada ayahnya ketika dia mendominasi lanskap perdagangan di kampung halamannya. Sementara itu, banyak tetua yang keluar dari aula utama menuju suara itu. Mereka menempuh jarak beberapa ratus meter hanya dalam hitungan detik. Chen Beixuan, beraninya kamu memasuki sekte Lembah Dewa Pengobatan. Penatua berjubah hitam berada di garis depan kelompok. Dia menegur Chen Beixuan begitu dia melihat anak laki-laki itu. Kenapa? Apakah gunung ini milik sekte Lembah Dewa Pengobatan dan tidak ada orang lain yang bisa masuk? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan bertanya dengan ringan. Tetua kelima, jaga sopan santunmu di depan Grandmaster. Sang tetua agung mengecam dengan keras. Dia kemudian menoleh ke Chen Fan dan berkata dengan suara lembut, Grandmaster Chen, saya ingin tahu apa yang membawamu ke sini. Qi Zhenyan dari sektemu menjebakku dan menyerangku bersama sekutunya.
Sekte Lembah Dewa Pengobatan perlu meminta maaf kepadaku. Chen Fan menuntut. Elder Qi menyerangmu, tapi bukankah kamu sudah menghabisinya? Bukankah itu cukup untuk menebus kejahatan apapun yang telah dia lakukan? Banyak orang berpikir dalam benak mereka. Aku ingin tahu permintaan maaf seperti apa yang dimaksud Grandmaster. Grand Elder berbicara perlahan, wajahnya penuh teka-teki. Dia belum yakin dengan tujuan Chen Fan, dan dia juga tidak tahu apakah Chen Fan sendirian atau apakah dia punya pembantu. Oleh karena itu, tujuannya, untuk saat ini, adalah mengendalikan situasi dan menunda pembicaraan selama mungkin hingga Master Sekte tiba. Sejak Master Sekte Lembah Dewa Pengobatan mengetahui apa yang terjadi di konferensi seni bela diri, dia telah berkultivasi dalam pengasingan, melelahkan untuk menyempurnakan artefak yang kuat. Tanpa Master Sekte, Tetua Agung tidak terlalu percaya diri dalam menghadapi Chen Fan. Yah, yang aku butuhkan hanyalah ramuan berusia ribuan tahun dan artefak roh. Chen Fan berkata dengan santai. Ya, kenapa kamu tidak merampok kami semua di bawah sinar matahari bolong saja? Sebelum Chen Fan selesai berbicara, tetua berjubah hitam merasa gusar dan dia menggeram. Wajah semua orang juga berubah warna. Jamu, berusia ribuan tahun adalah obat berharga yang dapat memperpanjang umur seseorang. Itu bahkan lebih langka daripada ramuan tingkat tertinggi. Sekte ini telah mengawasi harta karun tersebut selama berabad-abad, dan pada saat itu, hanya ada sedikit yang mampu mengumpulkannya. Jika Chen Fan mengambil semua ramuan berusia ribuan tahun dari sekte tersebut, itu tidak ada bedanya dengan merampas semua kekayaan sekte tersebut. Yah, sepertinya kamu tidak ingin meminta maaf. Chen Fan tersenyum setengah. Grandmaster Chen, kami ingin meminta maaf, tapi permintaan Anda terlalu berlebihan. Grand Elder meratap dengan alis berkerut. Sudah cukup berbicara tentang Tetua Agung. Dia muncul di depan pintu rumah kita dan kita memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Menurutku inilah waktunya untuk membalaskan dendam tetua ketiga. Penatua berjubah hitam menyeringai pada Chen Fan dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada sekelompok seniman bela diri dan perapal mantra untuk melangkah maju. Zhu Yuntao dan adiknya hanya bisa menatap. Apa yang sedang terjadi? Chen Fan semakin tidak merasa seperti seseorang yang membutuhkan bantuan sekte. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti pembuat onar. Mereka mengetahui dari kerumunan yang bergumam bahwa itu adalah sesepuh sekte yang berdiri di depan Chen Fan. Dia tidak bisa memikirkan kejahatan yang telah dilakukan Chen Fan. Kejahatan macam apa yang bisa menarik perhatian begitu banyak orang tua yang berkuasa. Wajah Chen Fan dipenuhi dengan rasa jijik. Saya tidak ingin menyakiti siapapun di antara kalian. Sekarang suruh guru sekte Anda untuk keluar dan menyambut saya. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menghina master sekte kami. Penatua berjubah hitam menarik wajah tegang dan dia melemparkan tanda tangan ke udara. Tiba-tiba, bola api yang menyala-nyala melesat ke arah Chen Fan. Trik kecil. Chen Fan mengulurkan tangan dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, bola api itu bergetar berkeping-keping. Telekinesis. Banyak perapal mantra yang tercengang dengan perkembangan tersebut. Meskipun si tetua berjubah hitam memiliki temperamen yang pendek, dia adalah seorang perapal mantra tingkat pencapaian Dao. Keterampilan membengkokkan apinya sangat mematikan. Bola api yang sama yang dia keluarkan mampu memotong batang pohon seukuran pinggang manusia. Namun, bola api itu hancur berkeping-keping hanya dengan gerakan sederhana jari Chen Fan. Ini adalah bukti bahwa Chen Fan adalah seorang Grandmaster. Semua orang tahu bahwa ketika seorang seniman bela diri berhadapan dengan seorang perapal mantra, dia harus menahan diri untuk tidak menggunakan dagingnya sendiri untuk meredam kekuatan mantranya. Energi dalam mantra bisa sangat besar hingga melampaui batas fisik tubuh manusia. Hanya seorang Grandmaster yang mengetahui metode yang benar untuk melawan mantra menggunakan teknik seni bela diri. Itu juga mengapa seorang Grandmaster bisa dengan mudah mengalahkan seorang kastor tingkat pencapaian Dao. Ayo bergerak, kita semua, sekarang. Melihat situasinya di luar kendali, Grand Elder bertindak sekuat tenaga sambil mengeluarkan perintah serak. Chen Fan terlalu kuat bagi salah satu dari mereka untuk menghadapinya sendirian. Mereka harus bergerak untuk melibatkan Grandmaster sesegera mungkin dan mendapatkan inisiatif. Kalau tidak, jika mereka membiarkan Chen Fan unggul, dia bisa membantai setiap anggota sekte tanpa kesulitan apapun. Mendengar kata-kata Grand Elder, semua orang memulai seni mereka dan menyerang Chen Fan. Dalam sekejap,
Asap dan gas beracun mengepul sebagai tepi berkilau di bilah angin, manik-manik drama dan bilah emas meluncur ke arah Chen Fan. Selusin perapal mantra tingkat pencapaian Dao melepaskan kekuatan mereka sekaligus, menciptakan hujan serangan ke Chen Fan. Tiba-tiba, Chen Fan mendapati dirinya dibombardir dengan berbagai serangan. Serangan itu juga mencakup area luas di sekitarnya. Kekuatan gabungan dari mantra-mantra ini mampu menghilangkan gunung, apalagi menghancurkan kendaraan lapis baja. Namun, Chen Fan bukan satu-satunya orang yang terkena dampak serangan itu. Di sampingnya, berdiri pasangan saudara laki-laki dan perempuan keluarga Zhu, Tong San serta Zhou Jinyi. Jinyi, Zhou Ziyu menggeliat, namun, peringatannya sudah terlambat. Mantra telah diucapkan dan nasib gadis itu telah ditentukan. Banyak perapal mantra mencoba untuk tetap tenang saat mereka meratap. Kami tidak punya banyak pilihan, dan saya harap Jinyi mengerti dari mana kami berasal. Tetua berjubah hitam itu menyeringai dingin dan berkata, "Hehe, aku telah melebih-lebihkan kekuatan Chen Beixuan. Dia hanyalah seorang pemuda yang bodoh. Ini adalah hukuman karena menghina sekte lembah dewa pengobatan." Sebelum dia selesai berbicara, dia menangkap sekilas bayangan yang membumbung ke langit bagaikan burung besar yang lepas landas di tangan sosok bayangan itu berubah menjadi dua sapuan cahaya kemasan. Cahaya itu dengan cepat bertambah intensitasnya dan dalam sekejap, cahaya itu membentuk kubah di atas orang-orang di bawah. Di dalam kubah emas, sejak Chen Fan memberikan jimat sumsum giok kepada Xiao Qiong, dia tidak lagi memiliki artefak Dharma pelindung. Namun, dia telah mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai pencerahan etiril. Oleh karena itu, dia tidak lagi membutuhkan jade maro untuk mengeluarkan mantra perlindungan apapun. Dia meluncurkan dirinya ke udara, kedua tangannya terangkat ke atas bahunya sambil menahan kubah besar di tempatnya. Kubah itu mencakup segalanya, termasuk musuh Chen Fan serta mantra musuhnya. Ledakan, esens Qi meledak, berubah menjadi pelangi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah efek dari dua mantra yang saling bertabrakan. Mantra kuat Chen Fan adalah mantra budidaya abadi dan oleh karena itu mantra itu jauh lebih unggul daripada mantra di dunia fana. Lihatlah, kubah besar itu tetap bertahan meski terjadi ledakan dahsyat. Ketika energi di dalam kubah akhirnya melawan, kubah itu hanya berkedip sekali atau dua kali dan tetap utuh. Mustahil, banyak tetua dari sekte lembah dewa pengobatan hanya bisa ternganga melihat kekuatan luar biasa tersebut. Mata mereka tidak menipu mereka. Memang benar bahwa Chen Fan tidak menggunakan kekuatan internal apapun, melainkan energi Dharma Dao murni. Kubah besar itu merupakan pemandangan yang indah untuk dilihat dan perlindungan yang sangat kuat. Itu mirip dengan efek mantra perlindungan dari seni tingkat budidaya Dharma. Tanpa perlindungannya, bahkan seorang Grandmaster pun akan menjadi abu setelah terkena begitu banyak mantra. Bukankah Chen Beixuan hanyalah seorang Grandmaster seni bela diri? Kenapa dia bisa menguasai energi Dharma Dao? Penatua berjubah hitam tersentak. Kultivasi ganda marsial Dharma. Ini adalah kultivasi ganda marsial Dharma. Seru Grand Elder saat kehidupan menghilang dari wajahnya yang pucat. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Budidaya ganda Dharma bela diri berarti seseorang akan fokus pada seni bela diri dan juga mantra Dharma selama budidayanya. Entah itu perolehan kekuatan batin atau pencapaian tingkatan budidaya Dharma, keduanya memerlukan waktu lama bagi seorang kultivator untuk mencapainya, itu pun jika mereka bisa mencapainya. Oleh karena itu, budidaya ganda marsial Dharma adalah legenda. Berusaha sekuat tenaga, dual cultivation hampir pasti tidak dapat diraih. Itu adalah salah satu hal yang semua orang tahu itu mustahil, tapi hal itu terus diungkit hanya karena suatu alasan. Kenyataannya, tidak ada seorang pun yang mau mencoba dual cultivation. Rumor mengatakan bahwa Sekte Wudang telah menemukan teknik seperti itu sejak awal dan menamakannya Persatuan Mantra Dharma dan Seni Bela Diri. Apakah dia dari Sekte Wudang? Penatua kedua bertanya dengan tidak percaya. Itu hanya rumor. Ditambah lagi, Sekte Wudang sudah lama menurun, basis sekte mereka sudah lama berubah menjadi tujuan wisata. Hanya beberapa band rap di Amerika yang masih memuja mereka dengan lagu-lagu mereka. Itu tinggal sejarah sekarang. Penatua berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Hentikan omong kosong itu, kita harus berjuang untuk menyelesaikannya. Sang tetua agung membantah. Peringatannya mengejutkan banyak tetua dan alkemis lainnya. Kemudian mereka menyadari bahwa Chen Fan telah naik ke langit setinggi awan.
Seperti seekor naga, dia menukik ke arah lawan-lawannya di tanah saat banyak prasasti jimat muncul di sekitar tangannya dari udara tipis. Mereka berkumpul menuju telapak tangan Chen Fan dan membentuk pedang emas sepanjang 3 meter. Chen Fan memegang pedang dewa itu dengan kedua tangannya saat dia menyerang para tetua sekte dengan kekuatan dan kebenaran yang sama seperti penjaga surgawi. Bersama, sekarang, di bawah komando tetua agung, beberapa penggarap kekuatan internal melangkah maju sementara para tetua dan alkemis mulai menyalurkan energi mereka. Membunuh, Chen Fan menebaskan pedang emas ke arah musuhnya. Tiba-tiba, sinar keemasan keluar dari ujung bilahnya dan menyinari tanah. Ah! Para seniman bela diri bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan teriakan mereka dan mereka menyadari bahwa tubuh mereka terlepas dari pinggang mereka. Begitulah kekuatan pedang Dharma bela diri sejati. Chen Fan telah menggunakan pedang yang sama untuk membunuh ular yin. Meskipun ular yin telah mencapai pencerahan ethereal, para seniman bela diri ini hanyalah pengguna kekuatan internal biasa. Kamu bodoh. Melihat 3 pengguna pasukan internal direduksi menjadi 6 kekacauan berdarah, para pemimpin seniman bela diri tidak bisa lagi menahan amarah mereka saat wajah mereka berubah menjadi cemberut yang mengerikan. Beberapa dari penggarap kekuatan internal adalah murid lama mereka. Fist of Dragon Fury, salah satu pemimpin menginjak tanah dengan satu kaki saat dia mengisi energi internalnya. Energi mengalir ke seluruh tubuhnya dan meningkatkan ukuran tubuhnya. Saat jahitan pakaiannya robek, punggungnya melengkung dan tulang belakangnya mengejang, membiarkan tubuhnya menegang dalam bentuk ikal yang tidak wajar. Sepertinya ada sesuatu yang besar di dalam tubuhnya, mencoba keluar. Tiba-tiba, tulang punggungnya kembali tertekuk, punggungnya tegak seiring kekuatan yang ditransfer dari kakinya ke pinggang dan kemudian ke tinjunya. Dia meluncurkan dirinya ke langit, membalik ke samping di udara seperti seekor naga yang berenang melawan arus. Energi perang mengalir dari tinjunya, dan menempel di tubuhnya, membentuk bentuk yang sangat mirip kepala naga. Pada saat itu, pria parubaya itu telah berhasil menembus kemacetan kultivasinya dan mencapai kondisi semi-transenden. Bravo, tinju naga pelayan Sekte Wu luar biasa. Seru tetua berjubah hitam. Pelayan Sekte Wu berasal dari Tiongkok Barat Laut. Tinju kemarahan naga adalah seni rahasia keluarga Wu. Itu sama kuatnya dengan tangan awan dari keluarga Lu. Dia seharusnya memiliki kesempatan untuk bertahan sekarang karena dia telah melepaskannya, kekuatan penuh seninya. Kata seorang kultivator kekuatan internal tingkat puncak dengan alis berkerut. Pelayan Sekte Wu juga sangat yakin dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pukulannya. Bahkan jika dia menghadapi Ye Nantian, dia seharusnya bisa menunda pertarungan untuk sementara waktu sehingga seniman bela diri dan perapal mantra lainnya bisa mengerumuni. Musuh mereka lagi, Blade, bangkit. Wajah Chen Fan acuh tak acuh. Dia mengangkat pedang emas itu dengan kedua tangannya dan mengayunkannya dengan tebasan pistol datar. Udara langsung diresapi oleh energi yang berasal dari bilah yang berdenyut dan berubah menjadi benang tipis. Sepertinya bilahnya telah menembus struktur ruang. Tubuh Wu, pelayan sekte, dan energi di sekitarnya terbelah menjadi dua seperti sepotong mentega. Ah! Pria parubaya itu mengeluarkan dua lolongan menyakitkan sebelum dua bagian tubuhnya terbanting keras ke tanah. Lembah itu menjadi sangat sunyi. Dengan satu sapuan pedangnya, Chen Fan meredakan ketegangan dan menyelesaikan perdebatan untuk selamanya. Di benak semua orang, mereka menyaksikan kekuatan keluarga Wu, Master Semi-Transcendent, dan seni rahasia keluarga semuanya membeku menjadi segumpal mentega dan diiris oleh pedang Chen Fan. Benar-benar menakutkan. Anak ini terlalu kuat. Banyak seniman bela diri gemetar ketakutan dan tidak ada yang berpikir untuk bergegas menuju kematian lagi. Pelayan Sekte Wu adalah salah satu yang terbaik, dan jika Chen Fan bisa menyingkirkannya dengan mudah, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Kabum! Para perapal mantra menyerang lagi saat mereka mencoba untuk mengalahkan Chen Fan dengan mantra mereka yang tak terhitung jumlahnya. Hujan mantra datang lagi setelah Chen Fan. Bola api, tombak es, dan panah emas yang tak terhitung jumlahnya begitu padat sehingga hampir menutupi matahari untuk sesaat sebelum jatuh ke Chen Fan dari atas. Kekuatan para penggarap tingkat pencapaian Dao ini sangat bervariasi. Namun, ketika mereka merapal mantra pada saat yang sama, efek sinergi antar mantra muncul dan semakin meningkatkan kekuatan mereka. Pisau, bangkitlah. Chen Fan berbicara pelan, bilahnya ditembakkan dan kemudian berbalik, membentuk lingkaran emas sempurna di udara yang mengelilingi Chen Fan,
menyisakan beberapa meter di antara dinding cahaya yang berkilauan dan Chen Fan. Energi yang dipancarkan dari bilahnya dan membentuk riak di sepanjang ujung tajamnya, mengancam untuk memotong apapun yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba, Chen Fan melepaskan seni alam pedang bela diri sejati. Seni itu akan menghancurkan apapun dalam radius 3 meter dari tempat serangan itu mendarat. Seni ini adalah lambang kekuatan pedang Dharmik bela diri sejati. Sebagai mantra abadi rahasia dari Sekte Bela Diri Abadi Sejati, pedang Dharma bela diri sejati dapat menembus apapun di alam semesta yang diketahui dan juga dapat melawan mantra Dharma apapun. Penggarap abadi dari Sekte Bela Diri Abadi Sejati dapat melakukan perjalanan keliling alam semesta yang luas menggunakan pedangnya sebagai satu-satunya senjata dan menjadi tak terkalahkan. Bang, 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 sejumlah besar mantra Dharma turun ke arah Chen Fan, tetapi mantra itu menghilang begitu memasuki radius lingkaran. Chen Fan dan karya seninya seperti gabungan raksasa yang menembus apapun yang berada dalam jangkauannya. Kotoran, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Melihat ketidakefektifan mantra mereka, para tetua kembali kebingungan. Serangan putaran pertama telah menunjukkan kemampuan Chen Fan untuk melawan mantra tetua dengan menggunakan mantra Dharma, kemudian putaran kedua adalah tampilan kekuatan dalam budidaya mantra Dharma dan seni bela diri ganda. Dia telah melawan mantra Dharma menggunakan pisau yang ditempa dari mantra Dharma. Ini adalah tingkat pencapaian yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun di dunia ini. Membunuh, membunuh, membunuh. Sebelum semua mantra Dharma mendarat di Chen Fan telah menembus lingkaran emas dan menyerang musuhnya. Tiba-tiba, bilahnya membentuk setengah lingkaran yang tak terhitung jumlahnya di udara. Setengah lingkaran ini sangat tajam dan terbang ke segala arah, memotong apapun yang menghalangi jalan mereka. Ark, gelombang tangisan menyakitkan dan lolongan putus asa terdengar dari lembah. Banyak seniman bela diri dan perapal mantra yang mencoba menghentikan Chen Fan diamputasi atau langsung dipotong menjadi dua oleh cahaya kemasan. Dalam sekejap, Chen Fan sudah menuju ke para tetua. Chen Beixuan, kamu pria yang kejam. Sang tetua agung menjerit. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, sebagian besar seniman bela diri dan perapal mantra telah tewas. Mereka yang masih hidup kehilangan satu lengan atau satu kaki. Sungguh pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Grand Elder menggeram dan sebuah batu hitam di tangannya meledak, mengirimkan sambaran petir seukuran lengan bayi ke arah Chen Fan, berzigzag di udara seperti rantai perak. Batu guntur dari Sekte Guru Surgawi. Banyak orang tua yang terkesiap. Semua orang tahu bahwa Thunderstone adalah harta paling berharga dari Grand Elder. Rumor mengatakan bahwa batu guntur telah menyerap sambaran petir selama lebih dari 10 tahun di puncak Gunung Harimau Naga. Setelah dibuka, ia dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan seorang kultivator sempurna dari Sekte Guru Surgawi. Bunuh. Menghadapi derak petir yang mendesis karena panas dan energi, Chen Fan berteriak pelan dan meretas pedang Dharma bela diri sejati lagi. Bang! Baut petir itu meledak, mengeluarkan kekuatannya. Tidak seperti mantra serangan biasa, seni guntur terkenal karena agresivitas dan sifat agresifnya. Satu serangan dari seni semacam itu yang dilepaskan oleh seorang kultivator yang sempurna akan membunuh bahkan seorang Grandmaster. Semua orang melihat ke arah titik dampaknya dengan penuh harap. Ini adalah upaya terakhir Tetua Agung dalam mengubah gelombang pertempuran. Jika gagal, hanya Master Sekte sendiri yang bisa menangani bocah itu. Fiuh, di tengah kilatan api dan kilat, Chen Fan menyerang. Selain sedikit meredupkan cahaya pedangnya, Chen Fan tidak terluka. Dia terlalu kuat, terlalu kuat. Pada saat itu bahkan Grand Elder mulai gemetar. Anak laki-laki itu telah menahan serangan dengan intensitas yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang kultivator sempurna dari Sekte Guru Surgawi. Bahkan seorang kultivator yang sempurna akan berpikir dua kali sebelum bergegas menuju sambaran petir. Namun, Chen Fan telah menggunakan pedang dharmiknya dan memotong petir itu. Bahkan seorang kultivator yang sempurna pun tidak dapat melakukan hal itu. Dua pria yang mencoba menghentikan Chen Fan menjadi tunggul berdarah. Pada saat itu, dia sudah mendekati Grand Elder. Karena tidak punya tempat untuk pergi, Grand Elder mengertakkan gigi dan menarik bajunya ke belakang, memperlihatkan kalung di lehernya. Liontin kalung itu pecah, memancarkan cahaya keemasan yang mengelilinginya. Ini adalah artefak Dharma perlindungan lainnya yang diperolehnya dari seorang biksu Tibet.
Artefak tersebut hanya memberikan satu lapisan cahaya pelindung, jauh lebih lemah daripada 9 lapisan lampu yang dibuat oleh Penatuaki. Meskipun demikian, itu adalah salah satu harta paling berharga di kuil Buddha Tibet, dan Grand Elder harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Kamu ingin memblokir seranganku dengan itu. Chen Fan mendengus, dan mengayunkan pedangnya dengan tebasan datar. Dia bahkan tidak perlu menggunakan Mountain River Cut. Pedang Dharmic bela diri sejati sendiri mampu membelah lapisan cahaya. Chen Fan menyandarkan pedangnya di leher Grand Elder dan akan melakukan eksekusi terakhir. Grand Elder tertawa tak berdaya. Dia tahu dia tidak akan mampu melawan serangan mematikan Chen Fan, nasibnya sudah ditentukan. Hentikan. Sebuah ledakan terdengar menuju medan perang dari kuil Dewa Pengobatan. Meski jaraknya sangat jauh, suara itu terdengar seperti seseorang sedang berbicara tepat di sebelah telinga Chen Fna. Master Sekte, kamu akhirnya sampai di sini. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum.